Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nani Pradini. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Saya dari program studi Manajemen Keuangan Syariah semester 5. Pada video saya kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang audit investigatif. Baiklah, penyampaian materi tentang audit investigatif akan disampaikan oleh teman saya, Suci Selvia. Perkenalkan, nama saya Suci Selvia. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan membahas bagian pertama, yaitu tentang pengertian audit investigatif dan tujuan audit investigatif. Pertama sekali saya akan membahas pengertian audit investigatif. Menurut Tuan Kota, pengertian investigatif yaitu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Umumnya, pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Pengertian audit investigatif menurut Wikipedia adalah serangkaian kegiatan mengenali atau recognize, mengidentifikasi atau identifi, dan menguji atau examine secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atau dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, negara, dan suatu daerah. Menurut Pusdiklat UAS, BPKP, audit investigatif adalah audit investigatif merupakan sebuah kegiatan sistematis dan struktur yang terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui atau diindikasinya sebuah peristiwa atau kejadian atau transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan atau search of truth. Menurut Fitrawansyah, audit investigatif ini termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan ini atau audit investigatif. BPK melakukan pekerjaan investigatif. Dari beberapa definisi mengenai audit investigatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit investigatif adalah audit atau pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus yang menggunakan keahlian khusus auditor dalam mendeteksi terjadinya fraud, penggelapan atau penyuapan komersial yang telah, sedang, atau yang akan terjadi. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan audit investigatif. Menurut KIHA, Spencer Pickett dan Jennifer Pickett, Financial Crime Investigation and Control 2002, dalam Tuan Kota terdapat 26 tujuan audit investigatif. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan manajemen, yang kedua, memeriksa pengumpulan dan menilai cukupnya dan relevannya terbukti. Yang ketiga, melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Yang keempat, menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Yang kelima, menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Yang keenam, memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi. Yang ketujuh, memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. Yang kedelapan, menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Yang kesembilan, memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan. Yang kesepuluh, menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Yang kesebelas, melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman. Yang ke-12, menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya. Ke-13, memastikan pelaku tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ke-14, mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin.
Yang ke-15, memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus dan akan diambil. 16. Mendalami tuduhan untuk menanggapinya secara tepat. 17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik. Ke-18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga. 19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga. Ke-20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. Ke-21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Ke-22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji. Yang ke-23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawabnya. Ke-24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik. Ke-25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap si pelaku. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadi kecurangan ini dengan tepat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Susanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang B, prosedur audit investigatif. Menurut Pusdiklatwas BPKP menjelaskan bahwa prosedur audit investigatif mencakup sejumlah tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, penelaah informasi awal. Penelaah informasi awal merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh auditor investigatif dengan menelaah informasi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang A, sumber informasi, yang B, mengembangkan hipotesis awal, yang C, menyusun hasil telaah informasi awal, yang D, keputusan pelaksanaan audit investigasi. Yang kedua yaitu perencanaan audit investigatif. Perencanaan audit investigatif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang A, penetapan sasaran, ruang lingkup, dan susunan tim. Sasaran dan ruang lingkup audit investigatif ditentukan berdasarkan hasil penelaah informasi awal. Yang B, penyusun program kerja. Program kerja audit berisi langkah-langkah kerja audit yang akan dijadikan arahan atau pedoman bagi auditor yang bersangkutan. Secara umum, program kerja audit disusun dengan memperhatikan hasil penelaah informasi awal yang ditujukan untuk dapat mengungkapkan kecurangan. Yang C, jangka waktu dan anggaran biaya. Jangka waktu audit hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan dicantumkan dalam surat tugas audit. Jika diperlukan perpanjangan waktu audit, penanggung jawab harus menerbitkan surat perpanjangan waktu audit dan disampaikan pada organisasi atau institusi yang diaudit atau auditing. Yang D, perencanaan audit investigatif dengan metode. Terdapat berbagai jenis model perencanaan yang dapat dipergunakan dalam menyusun rencana investigatif. Model perencanaan yang baik adalah model yang bisa dijalankan sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang A, perbicaraan pendahuluan, yang B, pelaksanaan program kerja, yang C, penerapan teknik audit investigatif. Baiklah, di sini saya Muhammad Fauzi Azim akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Ya, ini saya akan membahas tentang C, investigasi korupsi. Yang pertama, pengertian investigasi. Istilah investigasi lebih lazim dikenal dalam terminologi jurnalistik adalah beberapa definisi investasi yang bisa dipakai seperti ada beberapa berikut.
Yang pertama, Robert Grant and Newday. Kegiatan investasi merupakan karya seorang atau tim atau beberapa karyawan atas suatu hal yang penting dibuat kepentingan masyarakat namun dirahasiakan. Kegiatan investasi ini minimal memiliki 3 elemen dasar: investigasi pihak lain. Yang kedua, Gunawan Muhammad. Kegiatan jurnalistik investasi merupakan jurnalisme membongkar kejahatan. Yang kedua, siapa saja yang bisa melakukan investigasi dalam masyarakat kita? Pelaku investigasi bisa dipertahan menjadi dua: investigasi internal dan investigasi eksternal. Yang selanjutnya ialah mengenal korupsi. Dari mengenal korupsi ialah selanjutnya akan membahas tentang kasus yang dapat diinvestigasikan. Biasanya investigasi dilakukan untuk mengungkap fakta yang menyangkut merugikan masyarakat umum, publik baik secara langsung maupun tidak. Yang selanjutnya ialah menyangkut masyarakat luas. Berkaitan dengan yang B, berkaitan dengan penggunaan dana. Yang C, berkaitan dengan peristiwa politik. Yang D, menimbulkan silang pendapat antara beberapa pihak. Yang D, golongan kuat untuk selalu dominan. Yang terakhir, kasus-kasus kriminal yang jangkal. Peristiwa ialah tahap investigasi. Tahap investigasi ialah salah satunya adalah yang selanjutnya petunjuk awal. Petunjuk awal sumber dari mata saja yang dapat memberikan keterangan tentang korupsi. Petunjuk awal biasanya. Baiklah, kembali lagi di sini saya Putri Nelly Pratiwi akan menyampaikan materi tentang investigasi pengadaan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah ataupun institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemborongan atau jasa lainnya yang memerlukan penyediaan barang dan jasa diberikan menjadi 4 cara. Yang pertama itu ada pelanggan umum, yang kedua pelanggan terbatas, yang ketiga pemilihan langsung, dan yang keempat penunjukan langsung. Baiklah, penjelasan selanjutnya ada perbuatan penyediaan barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi. Yang pertama itu berusaha mempengaruhi panitia pengadaan atau pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun. Yang kedua, melakukan persengkokolan dengan penyediaan barang dan jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur. Yang ketiga, membuat dan menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar. Yang keempat, mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secara bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang membuat sistem pengadaan menjadi baik supaya berfungsi efektif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan. Yang kedua, kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional. Yang ketiga, suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan tepat dari kebijakan tersebut. Yang keempat, suatu mekanisme penegakan. Suatu mekanisme penegakan ini seperti tanpa penegakan, kejelasan aturan dan fungsi tidak ada artinya. Badan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit pengadaan publik dan memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan. Yang kelima, staf pengadaan
pengadaan yang terlatih dengan baik merupakan suatu kunci untuk memastikan sistem pengadaan yang sehat. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhayati, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Bagian yang terdapat 3 tahapan dalam pengadaan yang menggunakan sistem tender atau penawaran terbuka. Di antaranya yaitu pertama, tahap pra-tender. Di dalam tahap ini terjadi kejadian. Yang pertama, pemahaman mengenai kebutuhan. Yang kedua, pengumuman mengenai niat perusahaan. Dan ketiga, penyusunan spesifikasi. Dan keempat itu penentuan mengenai kriteria pemenang. Tahap yang kedua yaitu tahap penawaran dan negosiasi. Tahap ini melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia atau pejabat pengadaan membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Yang B yaitu klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Yang C yaitu klarifikasi dan negosiasi teknis. Dan yang D yaitu bagi pengadaan barang atau jasa berdasarkan kontrak harga satuan. Yang E yaitu bagi pengadaan barang atau jasa berdasarkan kontrak lump sum. Dan yang terakhir yang F yaitu setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia atau pejabat pengadaan meminta kepada peserta pemilihan langsung yang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Dan yang G yaitu berdasarkan berita acara tersebut, panitia atau pejabat pengadaan membuat surat usulan penetapan penyedia barang atau jasa kepada pejabat yang berwenang menetapkan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Dalam tahap ini meliputi kegiatan yang pertama perubahan dalam order pembelian, yang kedua yaitu review yang tepat waktu atau bagian pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan, dan untuk bagian mana kontraktor berhak menerima pembayaran. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't start a conversation. Pada hari Senin jam 11 tanggal 14 Oktober 2011 di ruang seruni RSD Dr. Swebandri ada kejadian pasien jatuh sesaat keluar dari kamar mandi lalu konsultasi. Secara pada pagi hari itu pasien melakukan aktivitas di kamar mandi buang air besar dengan diantar oleh warganya. Kemudian setelah selesai, D keluar dari kamar mandi. Saat keluar kamar mandi, tepat di depan pintu kamar mandi ada kaset basah. Saat dan B menginjak kaset tersebut, kejadian tersebut diketahui oleh keluarga dan cleaning service. Kondisi saat setelah jatuh sadar hanya mengeluh pantatnya sakit. Servis tamu perawat yang saat itu masih merawat luka. Kemudian perawat memeriksa dan anamnesis seputar kejadian yang dialami. Kemudian perawat membuat laporan dan melapor ke kepala ruangan. Kepala ruangan langsung investigasi tempat kejadian dengan melihat langsung observasi di depan kamar dan mendapatkan data keset dalam keadaan basah. Hari Selasa jam 9 tanggal 10 Oktober
kepada ruang melakukan investigasi kepada